tentang aswajan beliau sudah sangat mendalami. Marilah kita simak bersama-sama apa itu aswaja dan bagaimana kompleksitas dalam masyarakat, masalahnya apa saja. Nanti silakan disimak bersama-sama dari sumbernya langsung dan sangatnya insya Allah berhasil atau bisa kita bertanggungjawabkan. Kepada beliau KJ Azizullah disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ja'alana minan nahdiyin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa ashabihi ajma'in al-mutamassikin bi aqidati al-sunnati wal jamaah wa ala alihi wa ashabihi amma ba'd. Jangan berkaramin wa mukaramin para hadirin di Jalur Ansor ya? PKD Jalur Ansor. PKD GP Ansor. GP Ansor bukan Jalur Ansor, GP Ansor diumum lagi. Alhamdulillah pada malam hari ini kita mudzakarah, kita musyawarah, kita diskusi tentang akidah kita Ahlussunnah wal Jamaah. Sebelumnya kami mohon maaf begitu kalau materi aswaja itu saya banyak sekali dari berbagai macam bahasan, tapi untuk di teman-teman PKD ini saya gak mikir sama sekali baru asal tadi di siapa ya, yang enak di siapa ini. Baru setelahnya sholat asar tadi terinspirasi untuk berbicara tentang masalah mazhab. Perlu diketahui bahwa Ahlussunnah wa Ahlussunnah wal Jamaah idza utliqa Ahlussunnati wal Jamaah wal murad bihi asy'ariyah wal maturidiyah. Ketika disebutkan dengan kata Ahlussunnah wal Jamaah, yang dimaksudkan adalah Ahlussunnah atau pengikut asy'ariyah dan maturidiyah. Artinya al-asy'ariyah hum Ahlussunnah wal Jamaah bihar su'uliku hadzal lafzu Ahlussunnah wal Jamaah lam yansari ilaihi. Ketika dikatakan Ahlussunnah wal Jamaah maka larinya kepada Asy'ariyah dan Maturidiyah. Kemudian ketika dikatakan Asy'ariyah dan Maturidiyah sudah barang tentu mengikatkan diri kepada mazhabul arba'ah, karena Syekh Hasan Al-Asy'ari telah sepakati menjadi konsensusnya ulama Syafi'iyah, Malikiyah, Hanafiyah dan Fudalah dari pembesar Hanafiyah, juga disepakati oleh guru besar mazhab Malikiyah, guru besar mazhab Malikiyah Imam Malik bin Anas dan Abu Umar bin Al-Hajib di zaman beliau. Demikian juga guru besar mazhab Hanafiyah Syekh Jamaluddin bin Al-Husayni itu juga sepakat akidahnya Asy'ariyah dan Maturidiyah. Pengakuan Syekhuddin tersebut juga diakui Syekh Taqiyuddin As-Subki sebagaimana yang telah dijelaskan di dalam kitab Az-Zubaydi, Syekh Az-Zubaydi, Syekh Ali Az-Zubaydi, kitab Ittihad Usadatul Mutakin,
syarah kitab Ihya Ulumuddin dikatakan al-sunnah minal malikiyah wa syafi'iyah wa aksarul hanafiyah bilisan Abdul Hasan al-Asy'ari Abdul Hasan Ali bin Ismail al-Asy'ari. Ahli sunnah memang malikiyah dan syafi'iyah mayoritas hanafiyah, berarti ada dari hanafiyah yang tidak mengikuti Abdul Hasan al-Asy'ari, yaitu Abdul Hasan Ali bin Ismail al-Asy'ari. Beliau nama aslinya Ali bin Ismail bin Ishaq bin Salim bin Ismail bin Abdullah bin Musa bin Abi Bakar bin Abi Musa al-Asy'ari, lahir tahun 260 Hijriah. Ulita sanata ini mengatakan Sidina wa mengatakan dengan Hijrah Nabawiyah. Syekh Tajuddin As-Subki berkata, sepengetahuan saya semua ulama pengikut Imam Malik adalah Asy'ariyah, tidak ada yang keluar. Ulama Syafi'iyah mayoritas Asy'ariyah, kecuali golongan yang beranggapan bahwa Allah adalah jisim. Golongan Syafi'iyah juga banyak, seperti akidahnya orang-orang Wahabi yang mengatakan Allah di atas arsh, Allah punya wajah, Allah punya tangan, dan lain sebagainya. Atau Mu'tazilah, golongan Mu'tazilah yang mengatakan bahwa orang yang berbuat baik harus masuk surga, orang yang berbuat jelek masuk neraka. Kalau orang itu iman tapi tidak berbuat baik, tidak surga, tidak neraka. Tapi mansulun dengan mansilaten. Demikian pula orang-orang yang mati dalam masih waktu kecil, mati gila karena tidak punya amal, sehingga mereka itu tidak masuk dalam surga, tapi juga tidak masuk neraka. Hanafiyah mayoritas Asy'ariyah kecuali golongan Mu'tazilah, dan ulama Hanafi Syafi'iyah juga ada Mu'tazilah. Hanafiyah juga malah banyak Mu'tazilah, dan ulama Hanafilah yang orang-orang yang mulia, bukan orang yang ecek-ecek, itu adalah identik dengan Asy'ariyah, kecuali golongan yang berkeyakinan bahwa Allah adalah jisim. Dari pengikut Hanafilah banyak sekali yang mengatakan Allah Ta'ala itu jisim, seperti mengikut Ibnu Taimiyah itu mengikuti mazhabnya Hanafilah, namun tidak mengikuti Asy'ariyah, tidak mengikuti Imam Asy'ari, malah justru mengatakan Allah Ta'ala jisim. Pengikut Hanafilah yang menganggap Allah jisim lebih banyak daripada golongan pengikut mazhab lain. Jadi dari Syafi'iyah juga ada yang berpendapat Allah Ta'ala jisim, akan tetapi yang dari golongan Hanafilah lebih banyak. Adapun muhaddisin, ahli hadis dan Syafi'iyah, ahli tasawuf, karena sudah sepakat dengan akidah Asy'ariyah dan Maturidiyah, maka mereka juga tergolong dari Ahlussunnah wal Jamaah. Demikian pula karena Asy'ariyah dan Al-Maturidiyah tidak keluar dari Madzhabul Arba'ah, maka pengikutnya tidak keluar dari Madzhabul Arba'ah. Tapi pengikut Madzhabul Arba'ah belum tentu Asy'ariyah. Kesimpulannya, Ila Menriko Ahlussunnah wal Jamaah adalah Asy'ariyah dan Al-Maturidiyah. Setiap orang yang mengikuti Asy'ariyah dan Al-Maturidiyah identik mengikuti A'immatul Arba'ah. Dan orang yang mengikuti A'immatul Arba'ah ini orang-orang yang mengikuti orang-orang yang al-Sufi termasuk Imam Ghazali juga sepakat dengan Asy'ariyah dan Al-Maturidiyah. Nah, sedangkan Abu Qasim Al-Baghdadi Al-Junaidi tidak mengikuti Asy'ariyah karena memang lebih dulu Abu Qasim Al-Baghdadi Al-Junaidi sebelum ada Asy'ariyah. Itu mazhab salaf.
Tapi Asy'ariyah Maturidiyah itu mensepakati dengan sepak terjang atau tasawufnya Abu Hasan Al-Syekh Abu Qasim Al-Baghdadi Al-Junaidi, sehingga terringkas bahwa Ahlussunnah wal Jamaah khususnya di Indonesia adalah pengikut Asy'ariyah Maturidiyah dalam bidang teologi, pengikut Madzhabul Arba'ah di dalam uluhiyah, pengikut Abu Hamid Muhammad Al-Ghazali di dalam dan Abu Qasim Al-Baghdadi di dalam tasawuf. Ini rumusan yang sudah ada, rumusan yang jadi. Namun yang perlu kita kaji, kenapa kita harus mengikuti mereka? Apakah Rasulullah pernah mengatakan berpesan harus Asy'ariyah Maturidiyah? Tidak. Dan di dalam kitab-kitab Salafut Tabarok malah dijelaskan alaika bisalaf iyaka wal khalaf. Kau harus mengikuti pada ulama salaf, jangan mengikuti pada ulama khalaf. Sementara golongan Abu Hasan Al-Asy'ari, Abu Mansur Al-Maturidi ini golongan ulama khalaf, bukan ulama salaf. Yang sehingga ini begitu perlu penjabaran, perlu pencerahan. Kita disuruh mengikuti ulama salaf, jangan terpancing dengan ulama khalaf. Tapi mazhab kita Syekh Abu Hasan Al-Asy'ari, Syekh Mansur Al-Maturidi kok malah golongan ulama khalaf. Dan ulama salaf tidak bermadhab, tapi Ahlussunnah wal Jamaah kok malah harus bermadhab. Nah ini yang sehingga saya harus berbicara tanpa betul agar mazhab ini semacam ini. Paham tak ini? Jadi yang teka-teki ini harus kita urai bahwa ajaran kita mengikuti pada ulama salaf yang jauh-jauhnya disebut dengan asar, sehingga menurut Imam Ghazali syariat itu ada terbagi menjadi 4. Satu, usul. Usul itu apa? Usul itu adalah ajaran Islam, usul. Quran, hadis, ijma', asar, sahabat. Sedangkan kias itu metodologi dalam penerbangan. Kedua, furu itu madalla alaihi al-usul la bimujabi al-fatih bal bimujabi ma'ani tunabbiha al-ukul. Furu adalah suatu hukum-hukum yang ditunjukkan oleh asal yang sesuai dengan tuntutan atau positifnya makna, bukan positifnya lafaz. Contoh seperti Kanjeng Nabi dawuh layakil qadhi bahwa korban. Seorang qadhi tidak boleh menghukumi dalam kondisi marah. Kalau sampai mampu untuk mencari hadis ini terus menyusun dengan cara rapi, ini nanti akan disebut dengan skripsi. Lalu kita kaji kenapa tidak boleh. Oh, karena
tidak objektif. Orang dalam keadaan marah ini tidak bisa menguasai diri sehingga tidak objektif. Kita mengetahui yang semacam ini namanya tesis di ujian S2. Lalu setelahnya kita mengetahui motifnya permasalahannya ini seperti itu, yaitu karena mengakibatkan tidak objektif, kondisi yang tidak objektif, maka kita kembangkan. Ini dikasih doktor, ini itu disertasi. Kita memberikan pengembangan, dilarang untuk memberi ketetapan hukum ketika dalam kondisi lapar, dalam kondisi haus, dalam tempat yang dalam keadaan yang panas alias subuh. Makanya ketika dalam seminar, dalam berbicara soal hukum, tempatnya harus enak, harus nyaman, agar supaya kita menyampaikan itu tidak ada emosi. Jadi jangan sampai dalam keadaan panas atau sangat dingin, kemudian dalam keadaan ingin segera kencing, ingin berak, dan dalam keadaan bosan. Jadi semuanya sesuai tuntutan makna layakil qadhi wal ghadban. Ini namanya disertasi kalau kita mengembangkan semacam ini. Lalu ini usul. Nah, kedua, ketiga niku mutamin, penyempurna. Ini itu termasuk seperti yang mengaku, al-musyarah, balagha dan sebagainya. Itu penyempurna. Tanpa itu kita nggak bisa sempurna. Kita belajar Quran dan hadis. Yang keempat yaitu zina, penghias, penyedap, seperti ilmu tajwid dan sebagainya, ilmu syair, ilmu aruf dan sebagainya. Itu nggak masalah, tapi kurang sedap. Kalau rumah itu nggak ada CT, kayaknya nggak masalah, tapi nggak sedap. Usul. Nih, asal sahabat ini termasuk usul. Asar sahabat, asar sahabat dan asar tabi'in, jadi golongan ulama salaf ini menjadi usul, menjadi dasar. Nah, yang menjadi masalah, kita harus mengikuti ulama salaf, padahal ulama salaf itu tidak bermadzhab. Perbedaan ulama salaf dengan ulama khalaf di dalam teologi. Untuk ulama salaf ini mazhabnya mazhab tafsir. Mazhab tafsir itu tidak mau menginterpretasikan ayat-ayat atau hadis yang menunjukkan sifat-sifatnya Allah yang masih mustabihat. Kalau dikatakan bahwa juga Rabbika dzul jalali wal ikram, wajah Gusti Allah tidak berani mentafsir. Anak di bainahu al-makhluk al-khalqu baina usbu'ai rahman. Makhluk semuanya di antara dua jari-jarinya Allah. Ini gak mau mentakwil, gak mau menginterpretasikan. Ini udah masalah. Ini masalah tafsir. Ya dua fauqa aydihim gak ditafsir, gak diinterpretasikan di tangan Allah. Kalau dikatakan la yazalul abdu yataqarrabu ilayya bil nawafil hatta uhibbah. Fa idza kuntu akhbartu kuntu sam'ahu yasma'u bihi wa basaru yabsuru bihi, tidak diinterpretasikan. Yang dikatakan orang itu kalau sudah dicintai oleh Allah, maka pendengarannya Allah, penglihatannya Allah, tangannya Allah. Nah, ini di dalam teologi.
Di dalam fikih tidak ada istilah mengikatkan diri kepada salah satu ulama. Siapa yang mampu untuk mengambil hukum dari Quran dan hadis silakan. Bagi yang tidak mampu ikut kepada siapapun yang diikuti, terserah, tidak terpikat, karena memang masih banyak mustahil. Sehingga disinilah dibenitukan oleh golongan yang mengaku salafi, yaitu dia tidak mau bermazhab dan mengartikan Al-Quran dan hadis sesuai letterlock, tidak diinterpretasikan, yang masih mustabiat. Makanya memberi makna simahum fi wujuhihim min athari sujud, itu dimaknani wajah yang lapeti sujud yang itu ireng-ireng, padahal di situ bukan syabhatu wujuh simahum fi wujuhihim min athari sujud, tapi wajah ireng-ireng wajah ini kalau tengeri aksar sutaro bukaan sujadan yang dahulu fadlah Allah wa ridwana simahum fi wujuhihim min athari sujud. Walaupun belum pernah ada dinukil karena Rasulullah jabhatu aswada urainya tidak pernah ada. Itu sebatas ini. Nah, ini yang menjadi masalah bagi kita, yang sehingga kalau kembali kepada sini banyak orang yang cenderung dengan mereka karena ngaku salaf. Tapi di bagian kita ngakunya kita itu juga as-salafi, bahkan sampai pondoknya pondok pesantren al-Islami as-salafi. Namun metodologinya sudah tidak sama dengan salafi. Ya ini kronologinya bagaimana? Ini benang usul yang harus kita cari. Di dalam ini belum lagi yang setelahnya kita tahu harus mazhabul arba'ah, lalu untuk fikih mazhabul arba'ah Syafi'iyah, Hanafiyah, Hanabilah di dalam membangun dunia baru, dalam peradaban dunia baru, jelas perlu ada pengkajian. Nabi dari bermadzhab itu saja masih bermasalah, bermadzhab sendiri masih belum cukup menjadi tugas para santri sekarang dalam rangka untuk membangun peradaban dunia baru. Kenapa? Karena konteksnya sudah tidak sama. Contoh kalau dulu itu setelah pakai menjual pedang pada orang kafir haram basah. Kenapa? Karena dulu itu pedang itu adalah digunakan untuk merangi kita, merangi orang Islam. Tapi sekarang masa akan dihukum seperti itu? Padahal sudah tidak ada perang dengan menggunakan pedang. Kalau kita bukan menggunakan pedang, belum maju sudah mati dulu. Sekarang dengan pakai rudal tersebut, rudal sekat, terus dengan menggunakan bom panci. Kalau mangan mau ikut bom panci dan lain sebagainya. Perlu pengajian lagi. Kalau kita dulu belajar fikih, syarat ijarah itu harus berupa ainan mutafaqih. Maklumat. Ya sekarang nggak ada. Kita menyewakan barang sekarang itu tidak kelihatan. Kita punya konten, kita sewakan, nggak ada kontennya. Nggak ada. Bahkan
Kalau di dalam kitab misalnya salam harus taslim rasil mal, terus kober. Sekarang kober itu tidak ada. Kalau coba cukup dengan banking, sudah masuk gasisnya ini perlu ada pengajian. Barang yang dijual harus perlu air tohir mentapaan biji. Mar'iyin harus musyahadah, harus diketahui. Bila akhir tahu wilayah itu. Nah, sekarang kita menjual pulsa, tidak kelihatan. Kalau bentuk. Jadi perlu ada pengajian. Setelahnya paham. Aimatul Arba belum cukup. Padahal tingkatannya ini kita masih akan membicarakan soal Aimatul Arba. Contoh seperti Mambadiratina Fakul, orang yang murtad bunuh. Nah yang murtad kan bagaimana yang dibunuh? Tidak semuanya orang murtad dibunuh. Tapi di sana itu banyak film malu itu jamu ini bukan sama sih yang dilaksanakan bersama. Al-Qatil nafsi dari hak. Termasuk al-kharij ad-dini al-mufarid di jamaah. Orang ini mufarid di jamaah. Ketika kita katakan jamaah dulu itu jamaah muslim pasti bersatu dengan negara. Tidak ada ceritanya orang Islam itu tidak identik dengan negara, makanya tidak ada ceritanya Ahlussunnah wal Jamaah berubah itu. Makanya yang dimaksudkan murtad bukan hanya sekedar murtad keluar Islam, tapi yang menentang keputusan negara. Versi pemberontak ini yang harus dibunuh. Semacam ini harus kita kaji lagi dari Aimatul Arba. Kalau dulu katanya memberi hutang yang di situ perlu pakai jalan manfaatan bahwa riba, sehingga orang yang tidak paham langsung buang semuanya itu. Akhirnya membuat bank syariah lebih riba daripada orang kecil. Akhirnya lebih riba, lebih banyak. Tapi katanya selamat. Ini dium yang sabuna namun sudah. Dan itu termasuk kalau Nabi itu bilang saya tidak malah lagi Allah saya itu bil hayat juga, tapi banyak sabuna namun sudah. Agama bukan untuk meningkatkan ekonomi, tapi hanya untuk jerat. Mestinya kita bikin bank syariah yang bisa meningkatkan ekonomi, bukan meras ekonomi. Ini sih perlu kajian yang lain. Kalau sekarang saya mengatakan loban, gak bisa haji, haram kabeh haji. Padahal haji itu kalau membantu haraman walaupun sedikit gak bisa berkabung. Kalau haji dari ada yang wajib gara-gara bank. Kalau saya numpak pesawat itu mesti berang lainnya. Orang yang membeli pesawat cash lah, sih. Gampang uang kendaraan itu kredit. Kredit itu pakai ini juga kebutuhan baru ini. Ini kita masih tangkap juga. Setelahnya kita tahu Aimatul Arba. Termasuk ini saya contoh di sini. Kirab di sana harus nakdun, kalau tidak nakdun tidak. Kalau sekarang malah justru nakdun nggak sah. Kenapa? Karena memang alasannya apa? Nakdun itu bukan urusan hadis, tapi ada ulama yang di sana itu yang tidak menambah pekerjaan selain di dalam kirab. Sehingga harus emas dan perak karena itu mata uang. Dan orang Islam tidak pernah punya mata uang. Emas dan dinar, dirham itu dari Yunani, dari apa itu namanya Paris dan Romawi. Makanya nggak ada negara Islam karena tidak dihukum negara Islam. Negara Islam tidak pernah bikin mata uang. Jadi kemudian terus pakai dinar, pakai dirham,
dalam kira semacam ini. Kalau sekarang malah justru nggak sah. Kenapa pengetahuan di sini bukan tidak haram? Jadi kadang-kadang kita masih perselisih pendapat, masih ngamuk-ngamuk dalam masalah zakat fitrah dengan menggunakan uang itu aja nggak bisa. Kenapa? Nggak boleh dengan kimah seperti ini. Padahal Imam Syafi'i mewajibkan zakat fitrah dengan beras itu sudah tidak mansus, harus kimatul mansus. Nah, kenapa Imam Syafi'i kok pakai zakat fitrah, pakai beras? Itu sudah tidak mansus, nggak ada dalam hadis pakai zakat beras. Ini setelahnya kita tahun itu masih pekerjaannya masih panjang. Lek orang mondok raiso. Jadi angin. Nah, cuma kita masih belum ke sana sekarang. Kenapa harus menghadapi lahirnya Imam Abu Hasan al-Ash'ari dan Abu Mansur al-Maturidi di pertengahan abad ketiga. Munculnya Syafi'i al-Maturidi di pertengahan abad ketiga yang berarti mazhabnya ulama khalaf. Cuman ulama khalaf dari mazhab Asy'ariyah yang dirumuskan Abu Hasan al-Ash'ari, takwil yang semestinya tidak diperbolehkan. Bahkan Imam Syafi'i katanya ulama. Karena kalam itu bid'ah. Kok kita malah mempelajari kalam? Jadi kadang-kadang kita akan tidak suka di semacam ini. Imam Ghazali menegaskan memang dulu itu bid'ah karena untuk meningkatkan keimanan cukup dengan dalil Quran dalam hadis. Misalnya Allah memberikan contoh tentang kan bisa yauman atau yauman bisa nyata amin bantu ila tu'amika wasyarabika alam sana itu cukup. Laukana bil ardi samawati wal ardi lahun lafasana bis samawati wal ardi sudah lebih mencukupi tanpa harus saya bukakan. Namun karena banyaknya bid'ah yang telah dibukukan dan dipublikasikan, akhirnya kita harus menandingi mereka. Karena mereka mengaku sebagai ulama salaf, namun kenyataannya tidak menginterpretasikan dari ayat-ayat yang disabdat, tapi maknanya keliru. Tidak sama dengan akidahnya ulama salaf, maka Asy'ariyah atau Hasan al-Ash'ari menginterpretasikan dalam rangka untuk menyelamatkan yang sebenarnya aslinya tidak